anak-anakku semua. Apa kabar kalian, nak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, senang, bahagia, dan lebih utama semangat untuk belajar pada hari ini. Baik, pada hari ini adalah pelajaran kita pada tahun ajaran yang baru. Kemudian kita duduk di kelas yang baru juga. Mari kita ciptakan semangat baru, semangat belajar yang baru, kemudian kualitas dan kuantitas semangat belajar juga yang baru. Anak-anak semua sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada hari ini? Ketua kelas, coba di absen kelas teman-temannya. Mungkin nanti di sana teman kamu menunjukkan kehadirannya, ada sebagian melambaikan tangan, ada juga yang mengacungkan jempol tangannya. Baik, sebelum kita mulai, sebagai umat yang beragama, anakku, sudah sewajarnya lah kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan di awal pembelajaran kita ini, ucapan syukur itu kita mulai dengan berdoa. Ayo semua, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa selesai. Nah, pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ulangi. Pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pada hari ini kita mulai pada judul atau pokok bahasan atau bab atau standar kompetensi yang pertama, yaitu harmonisasi hak dan kewajiban dalam perspektif Pancasila. Tentu kita sudah sering mendengar apa itu hak ajasi manusia, apa itu hak dan apa itu kewajiban. Tentu antara hak dan kewajiban pasti berbeda. SMA, materi itu tetap disinggung. Namun demikian, Ibu ingatkan bahwa pengertian pada hak ajasi di sana adalah hak dasar atau hak pokok atau hak yang paling mendasar yang dibawa manusia sejak lahir. Siapa yang memberikan? Yang memberikannya atau yang menganugerahkannya adalah Tuhan Yang Maha Esa. Apa itu hak ajasi itu? Perlu kita ketahui bahwa ada 3 hak ajasi manusia yang dibawa manusia sejak dia lahir, yang diberikan oleh Sang Kholik, Sang Pencipta, Kausa Prima atau Tuhan Yang Maha Esa. Di antaranya hak untuk hidup, kemudian hak untuk merdeka, kemudian hak untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, anak-anak ibu semua, kalau antara hak dan kewajiban itu berbeda, tentu hak ajasi manusia itu pun berbeda juga. Artinya apa? Keinginan-keinginan manusia itu satu sama lain berbeda. Namun yang 3 hak ajasi manusia yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa itu tadi harus tetap saling menjaga. Artinya apa, nak? Saya menjaga hak ajasi saya sendiri juga. Di samping saya berkewajiban, bertugas menjaga hak ajasi saya sendiri, juga saya berkewajiban menjaga hak ajasi orang lain. Nah, setelah antara saya dengan kamu, antara kita semua, satu sama lain saling menjaga hak ajasi manusia itu, itulah namanya menegakkan hak ajasi manusia. Jadi sangat penting, nak, sangat penting menegakkan hak ajasi itu tadi. Kira-kira apa itu? Contoh. Yang pertama tadi kita katakan bahwa manusia itu sejak lahir telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa 3 hak ajasi manusia. Yang pertama adalah hak untuk hidup. Hak untuk hidup. Semua manusia yang telah lahir ke dunia berhak untuk hidup. Maka di negara manapun, terlebih-lebih di negara kita, yang negara kita berdasarkan adalah hukum, dilarang menghilangkan nyawa seseorang. Itu hak untuk hidup, nah. Jangankan hak manusia untuk hidup, hak binatang saja, hewan, dilarang menghilangkan nyawa itu. Kalau memang benar-benar hewan itu tidak kita butuhkan. Contoh, jangan pula kamu bilang, Bu, berarti kemarin orang tua saya menghilangkan nyawa seekor ayam. Jangan begitu. Karena itu memang makanan atau binatang atau hewan yang akan mau kita sembelih, yang akan kita makan.
berbeda dia nak. Tapi kalau kamu bilang, Bu, semalam di kampung saya seekor kambing dianiaya sampai mati Bu kambing tersebut, baru itu namanya melanggar hak seekor hewan itu tadi. Nah, begitu juga tentunya seorang manusia. Jadi hak ajasi itu sangat berharga sekali. Tidak bisa dibeli dengan apapun dan tidak bisa dinilai dengan apapun hak ajasi itu tadi. Oleh karena itu, maka ibu sampaikan tadi nak, karena begitu pentingnya menjaga dan menghormati, menghargai hak ajasi itu, mari kita satu sama lain saling menghargai. Jadi bukan hanya menghargai hak ajasi saya sendiri saya, tapi saya juga berkewajiban, bertugas menghargai hak ajasi orang lain agar hak ajasi kita itu juga dihargai oleh orang lain. Begitu maksudnya nah. Oke, sekarang kita cerita tentang kewajiban. Tadi di awal kita mengatakan bahwa materi kita hari ini adalah harmonisasi hak dan kewajiban dalam perspektif Pancasila. Kita sekarang membicarakan tentang kewajiban. Apa itu kewajiban? Mengapa hak dan kewajiban itu selalu digandengkan? Tadi kita udah tahu, udah paham kita pengertian hak ajasi manusia itu apa. Secara umum, pengertian hak itu adalah milik nak, milik, kepunyaan. Nah, sekarang kewajiban apa? Kewajiban itu sesuatu yang kita kerjakan, sesuatu yang kita lakukan. Jadi antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Contoh nak, dalam keluarga. Di dalam keluarga itu ada hak, ada kewajiban. Pada diri saya ada hak, ada kewajiban. Pada diri kamu juga ada hak dan kewajiban. Maka dikatakan hak dan kewajiban itu seiring sejalan. Seperti lagu nak, bagaikan sendok dan garpu. Nah itu dia. Tapi jangan pula bagaikan rokok dan bibir. Oh jangan, terbakar bibir kamu. Nah, ayo pesantren perhatian, jangan tertawa saja di sana. Lihat kemari, lihat layarmu. Baik. Jadi udah paham kan nak? Kalau yang namanya hak itu secara umum adalah milik, kewajiban itu adalah tugas. Tadi Bu sampaikan contoh hak dan kewajiban dalam keluarga kita. Di dalam keluarga, siapakah yang memberikan hak kepada anggota keluarga, kepada anak-anaknya? Tentu kedua orang tua. Nah, orang tua itu punya hak kepada kamu. Orang tua itu punya kewajiban kepada kamu. Kamu punya hak kepada orang tua. Kamu punya kewajiban kepada orang tua. Yo, jangan bingung. Ibu jelaskan. Tadi Ibu katakan bahwa kita itu punya hak kepada orang tua. Orang tua punya hak kepada kita. Ibu kasih contoh ya nak. Apakah hak kita kepada orang tua? Apa hak kita? Hak kita itu yang kita minta nak. Yang kita tuntut dari orang tua kita itu. Tapi jangan salah ya nak ya. Hak yang kita terima dari orang tua itu yang akan kita dapatkan setelah kita melaksanakan apa nak? Kewajiban. Betul, kewajiban. Contoh, di dalam keluarga, kita itu sebagai anggota keluarga berkewajiban membantu orang tua. Apakah itu namanya menyapu rumah? Apakah itu namanya menyapu halaman? Apakah itu namanya menjaga adik kita? Bahkan ikut kita membantu orang tua ke sawah, ke kebun, atau ke ladang dan sebagainya. Nah, tentu setelah kita melaksanakan kewajiban itu, orang tua tahu ada hak kita di dalam kewajiban itu. Contoh, kewajiban kita di dalam hak itu tadi, setelah kita itu kerjakan kewajiban, ada hak kita. Tentu orang tua kita pun tanpa kita meminta, sudah paham dia. Oh, anakku sudah rajin bekerja. Oh, anakku rajin membantu saya. Mari nak, Abdul, mari nak, ini nak uang jajanmu. Seperti itu contohnya. Nah, itu orang tua yang memberikan uang jajan kepada kita itu tadi, itu adalah kewajiban orang tua nak. Bisa dipahami nak? Contoh yang lain lagi nak, supaya lebih paham kamu antara hak dan kewajiban. Kita punya kewajiban kepada orang tua. Tidak hanya membantu orang tua. Apalah kewajiban kita kepada orang tua selain membantu orang kita itu tadi? Ya, bagus.
Kewajiban kepada orang tua, menghormati orang tua, menghargai orang tua, mendoakan orang tua, mendengar apa yang disampaikan orang tua kita itu, melaksanakan perintahnya. Itu adalah kewajiban kita kepada orang tua. Bisa dipahami, nak? Yang kita lakukan itu kepada orang tua, itu adalah hak orang tua dari kita. Bisa diikuti? Ya, terima kasih. Maka ibu sampaikan tadi, antara hak dan kewajiban harus seiring sejalan. Di dalam hak ada kewajiban, di dalam kewajiban ada hak. Kita ada hak kepada orang tua, kita ada kewajiban kepada orang tua, dan sebaliknya juga, nak. Orang tua itu pun punya hak dan kewajiban kepada kita. Orang tua itu berhak kita hormati. Kita mempunyai kewajiban kepada orang tua, membantu orang tua. Orang tua juga seperti itu kepada kita. Kewajiban orang tua kita kepada kita apa? Memenuhi, mencukupi kebutuhan hidup kita. Contoh kita sekolah ini, fasilitas yang diberikan orang tua kepada kita. Pakaian sekolahkah itu, sepatukah itu, bahkan sampai uang saku, uang jajan. Itu kewajiban orang tua memberikan itu. Nah, kita jangan hanya menuntut, nak, karena kita tahu, oh itu adalah kewajiban orang tua saya. Jangan. Tentu kita melaksanakan kewajiban itu dulu. Jadi apa yang diberikan orang tua kepada kita, yang kita dapatkan itu adalah hak kita. Yang diberikan orang tua itu kepada kita yang merupakan kebutuhan kita, untuk mencukupi kebutuhan kita, itu adalah kewajiban orang tua. Bisa dipahami, nak? Contoh antara hak dan kewajiban di sekolah, itu tadi di lingkungan keluarga. Di sekolah, apakah hak kita di sekolah? Apakah kewajiban kita di sekolah? Di awal tahun ajaran baru, tentu kamu membayar yang berupa uang SPP atau uang komite. Itu kita lunasi dulu. Atau ingat, siapa yang ingat waktu kamu masuk pertama sekali mendaftar ke sekolah kita ini, apa yang kita lakukan? Tentu memenuhi syarat-syarat. Apa syaratnya? Apakah itu tes? Apakah itu namanya memberikan fotokopi SKHU atau STTB dan sebagainya? Itu kewajiban kita, nah. Apakah itu namanya memberikan uang komite bulan pertama kita masuk? Itu kewajiban. Nah, setelah kita memberikan kewajiban itu, apakah hak kita di sekolah ini? Sudah diterima kita, sudah menang kita, lulus kita dengan tes itu tadi, sudah kita berikan persyaratan itu tadi, berhaklah kita duduk di bangku sekolah kita ini. Itulah salah satunya antara hak dan kewajiban yang kita laksanakan di sekolah. Baik, apalagi antara guru dan murid, nak. Antara guru dan murid, nakku, sama dengan antara orang tua dan anak. Hanya namanya saja pindah sekolah dan keluarga. Kalau di sekolah, nak, kita juga punya hak, kita juga punya kewajiban. Apalah kewajiban kita terhadap guru? Menghormati, sama dengan kewajiban kita dengan orang tua itu tadi. Mendengarkan apa yang disampaikan guru kita, mengerjakan tugas yang diberikan. Itu kewajiban kita, nak. Nah, tentu tugas yang kita berikan kepada guru itu tadi, guru itu berkewajiban juga memeriksa hasil kerjaan kita itu tadi. Setelah kita kerjakan, dinilai oleh guru itu tadi, guru itu berkewajiban memberikan nilai kepada muridnya. Nilai yang kita dapatkan dari guru itu adalah hak kita. Bisa dipahami? Ada yang masih belum paham? Baik, kita lanjutkan. Tadi kita katakan bahwa judul kita harmonisasi hak dan kewajiban dalam perspektif Pancasila. Kata perspektif itu adalah pandangan. Jadi kalau boleh kita ulangi, harmonisasi hak dan kewajiban dalam pandangan Pancasila. Mengapa selalu diikutkan Pancasila itu, nak? Kita sudah paham semua, ya. Karena Pancasila itu mempunyai fungsi bagi bangsa Indonesia. Apa salah satu fungsi Pancasila bagi negara kita, nak? Fungsi Pancasila? Pancasila dasar negara. Oke, mantap. Itu salah satu fungsi Pancasila bagi negara kita.
Apalagi nak? Sebagai pedoman. Apalagi nak? Sebagai pegangan dan sebagainya. Begitu banyaknya fungsi Pancasila bagi negara Indonesia. Maka dikatakan di sana, hak dan kewajiban yang kita laksanakan, yang dilaksanakan oleh rakyat Indonesia itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Harus selalu diikutsertakan dalam kehidupan kita. Karena dia sudah menggambarkan di sana, sudah tertulis di sana dia. Apa sikap yang bagaimana yang harus dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sudah diatur. Maka kita memandang Pancasila itu tadi, melihat apakah sikap yang kita laksanakan ini sesuai atau tidak dengan Pancasila. Kalau tidak sesuai jangan dilaksanakan. Karena itu pedoman kita, itu pegangan kita Pancasila itu tadi. Nah, maka dikatakan di sana harmonisasi hak dan kewajiban dalam perspektif Pancasila, dalam pandangan Pancasila. Begitu pentingnya Pancasila itu hingga sikap kita harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kita lihat dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Benar, negara kita adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kita lihat butir pertama apa bunyinya di sana atau nilainya. Pada sila pertama, negara Indonesia menyatakan bahwa bangsa Indonesia itu harus memiliki keyakinan atau agama. Kita tahu bahwa di negara kita ada 6 agama yang disampaikan, yang diizinkan oleh pemerintah kita. Apa itu yang pertama nak? Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan terakhir Konghucu. Keenam agama itu juga harus dilihat dari perspektif Pancasila. Apakah dia menyalah dari nilai-nilai Pancasila? Atau pernah kamu dengar ada agama yang menyalah dari nilai Pancasila? Ibu pikir tidak ada. Yang menyalah apa? Oknumnya, manusianya. Nah, di dalam beragama juga disarankan di sana harus mematuhi rambu-rambu itu tadi, hak dan kewajiban itu tadi. Jadi di mana saja pun kita nak, kemanapun, siapapun, dimanapun harus tetap berspektif terhadap Pancasila. Karena semua yang kita laksanakan ini harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Ada berapa butir Pancasila nak? Coba siapa yang ingat? Ibu kasih teknik atau metode di dalam menghafal butir-butir Pancasila itu tadi. Ibu sebutkan Pancasila itu punya nomor handphone. Berapa nomor handphone Pancasila, Bu? Ayo, siapa yang ingat? Barangkali pernah disampaikan Bapak Ibu guru sebelum Ibu menyampaikan mata pelajaran kepada kamu. Coba nomor handphone Pancasila 7, 10, 7, 10, 11. Artinya apa? Sila pertama butirnya 7, sila kedua butirnya 10, dan seterusnya. Kalau begitu pakai kartu apa Pancasila itu? Bukan AS, bukan Simpati, bukan Telkomsel. Tapi apa nama kartunya? 45. Apa artinya? Dari jumlah butir-butir sila pertama sampai sila kelima itu tadi. 7, 10, 7, 10, 11. Paham anak-anak ibu semua? Baik, dari penjelasan ibu itu tadi, mudah-mudahan kamu dapat mengambil intisari dari materi pembelajaran kita pada hari ini. Untuk menambahinya, kamu bukalah buku paket kamu. Di sana juga pada pokok bahasan pertama atau pada judul pertama sudah tertulis di sana harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Mungkin kamu tidak semua bisa merekam apa yang aku sampaikan itu tadi ya. Jadi untuk menambahinya nak, coba kamu baca buku paket kita. Baik, ada tugas yang ibu sampaikan. Hanya 2 soal saja nak. Yang pertama, tulis ya nak. Ya, tuliskan 2 contoh. Tuliskan 2 contoh penegakan hak asasi manusia. Tuliskan 2 contoh penegakan hak asasi manusia. Maksudnya penegakan menghormati ya, menghargai itu penegakan. Soal yang kedua, tuliskan 2 contoh pelanggaran hak asasi manusia. Tuliskan 2 contoh
pelanggaran hak asasi manusia. Yang nomor 2 ini ibu buat ruang lingkupnya ya nak, di dalam keluarga. Di dalam keluarga. Jadi kalau bisa, harapan ibu, contoh yang kamu buat itu seandainya pernah kamu memang melihat secara nyata atau merasakannya, itulah yang kamu tuliskan di sana. Paham nak? Baik, demikian saja yang bisa ibu sampaikan. Kurang lebih ibu minta maaf. Kita sambung untuk pertemuan yang berikutnya minggu depan. Sebelum kita mengakhiri nak, seperti yang pertama kita memulai pelajaran tadi, memohon juga kita kepada Tuhan Yang Maha Esa agar apa yang kita kerjakan pada waktu yang singkat ini nak bisa bermakna bagi kita untuk mengakhirinya nak, supaya pertemuan kita ini dan ilmu yang ibu sampaikan bermanfaat bagi kita. Mari kita memohon kehadiran Tuhan Yang Maha Esa untuk menutup pertemuan kita dengan berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa selesai. Selamat pagi anak ibu semua. Sampai jumpa kembali.